Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nyuwun pirsa yang dimaksud tajali menika pripun Gus? Yang bertajali niku makhluknya nopo hidupnya Allah? Itu sendiri Gus. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bahasa tajalli maknanya adalah di dalam hati Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu mukadimah nderek ingkang dateng ajeng nggih mawon. Nun sewu Gus, kula niki badhe nyuwun pirsa masalah napa menika pertolongan. Napa? Pertolonganipun. Pertolongan utawi napa menika syafaat. Syafaat menika menapa kedah melalui Kanjeng Nabi tok menapa nggih saged dhateng para kekasih-kekasihipun menika. Nah, pertolongan atau syafaat menika yang melalui Kanjeng Nabi Muhammad menika contonipun nyuwun conto menika menapa kemawon. Amargi ngaten, amargi kula menika mulai alit mboten atos mangan pondok, dadosipun mboten atos dhateng pondok belas menika Gus. Matur suwun wonten kirangipun kawula nyuwun pamunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertolongan syafaat itu bagaimana tuh Pak? Syafaat atau pertolongan kita buka di Quran. Wa malahum min nasirin. Di situ tidak ada pertolongan, tidak ada syafaat kecuali datangnya dari Allah. Ini menegaskan ayat ini tentang hukum asli ini syafaat dan pertolongan. Yang itu datangnya yang memiliki hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terus bagaimana dengan makalah yang mengatakan bahwasanya Rasulullah atau kekasih Allah bisa mensyafaati, menolong, itu yang bagaimana maksudnya? Lah ngoten toh. Kedai ngoten. Kalau kita lihat dari kacamata syariat, seakan-akan selain Allah ada campur tangan. Seakan-akan selain Allah ada campur tangan. Siapa? Kanjeng Nabi. Yes. Syafaati sampai diomongno tentang sholawat. Tangan ini kekehno kuwi maca sholawat, suk kuwi dapat syafaat Kanjeng. Sebab ojo maneh kita, jangankan kita, malaikat bahkan Allah juga bersolat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lah ngoten nggih? Dasar. Kula nggih kadang nggih ngeten Pak. Apakah mereka juga ada pandangan ilahiyah kah? Atau hanya pandangannya itu istimaiyah toh? Pandangan makhluk, hanya pandangan makhluk aja, pas pandangan Allah. Yes. Itu nanti yang menilai Allah piyambak. Jelas cara syariate koyoke kayaknya makhluk itu yang bisa menolong. Sebab secara dohiriah memang makhluk. Tak usah jauh Pak. Sampai dulu ngaji muter-muter gak paham-paham sebabnya.
guru kita itu isarah-isarah gitu. Bosok ketemu Jaya Baru plek. Loh, gak jauh berbeda dengan ini. Sampai siji paham ati isok nuju nang Gusti Allah dengan sirul asana kunu wis sampean oleh matur suwun ya apa Pak. Bahasa kacamata syariat mesti sampean iki menuduh beriman bahwasanya saya yang menyelamatkan. Lah ngoten nggih? Oke. Tapi tidak kau sadari ya. Iman sing seperti itu masih citro. Tidak kau sadari di dalam dirimu, di dalam diri saya siapa? Hidup ini siapa? Mukhlasun iku kayak cagak. Ini Anda akan sadar kalau punya kacamata hakikat. Ngoten lho itu. Baru ngomong kacamata hakikat, tapi pernah Allah campur tangan minta bantuan terhadap makhluknya. Tapi bahasa kacamata syariat yang masih ada harapan ta'aluk pada Allah gini, yo lantaran mukhlaso Gusti Allah memahami aku. Lah ngoten nggih? Nah, padahal ikut turun murni sik citra. Ayo sik tingkat-tingkat ya, sik tingkat-tingkat. Bapak Ibu, tinggal kita itu hati duduk di mana? Kalau kita duduk di takholli, mohon maaf, manusia itu duduknya 3 hal. Wis pasti menuduh yang memberi syafaat itu makhluk. Pujone mesti terhadap makhluk, puja-puji ini pada makhluk. Wong salaman diampun. Padahal iku mang tak kecewok. Hah? Bapak Ibu ya, mohon maaf. Saya tidak mengajarkan salah Anda, saya cuma mengkritik. Silahkan dohiriyah punya kacamata syariat, tapi panjenengan maksud kula kudu duwe kacamata hakikat. Ngoten lho niku maksud kula. Silahkan mewah, silahkan kita muja-muji terhadap makhluk karena hubungannya hablum minan nas, dalile yo enek, tapi hatimu tetep nang Gusti. Lah ngoten lho karep kula. Wis sampean buka nang ngene surat Al-Kahfi ayat 110. Apa maksudnya? Kul innama ana basarum mislukum. Katakan Muhammad terhadap umatmu, innama ana, sesungguhnya saya iku basar. Padha mbak awakmu makhluke, manusia mislukum. Oleh sebab itu jangan kau sembah, jangan kau puja aku, sembah pujalah apa yang kupuja. Itu Rasulullah. Berhubung kita sudah ngaji taklim muta'alim, termasuk kiai ini, zuriyai, anak putune kita hormati. Aku gak ngelarang, tapi ruhmu condongkanlah millata Ibrahim Hanifa. Apa condong nang Allah koyok Nabi Ibrahim. Paham ya? Bagaimana perilakunya Kanjeng Nabi Muhammad iku? Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Kayak nenek moyangnya Ibrahim itu. Apa beliau pesan? Ya bunaya la tusyrik billahi syai'. Ya anak putuku, ojo pisan-pisan kuwi nyekutokno Gusti. Nek wis nyekutokno ndang cepet tobat. Talqa Adam birobi kalimatin. Seperti Pak Mbah buyutmu itu adab bener ning kono nyekutokno Allah lewat buah khuldi, tapi beliau gelem sadar tobat. Fataba alaih, Allah menerima tobatnya.
Lah kita umat Nabi Muhammad condong ke Nabi Muhammad apa? Fattabi'uni, ayo ikuti Rasulullah. Manakala kita mau mengikuti beliau, jejaknya beliau, baik jasmani, lebih-lebih rohani, yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kesalahan hati atau ruh yang bercinta atau menyekutukan Allah dengan yang lain dengan bentuk hubus syahwah mang, wa yaghfir lakum. Sebab innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun. Itu kalau masih ada kesempatan dan waktu. Belum. Kita walaupun belum mati Pak, tapi sik melek ngene iki ya, utuh sik bernapas, berarti masih ada bukan tidak mungkin besok nggak ada kesempatan, bisa jadi. Siapa yang tahu besok meninggal? Makanya gunakanlah waktu dengan sebaik-baikmu yang hanya kau peruntukkan pada Allah. Jadi pertolongan kalau dilihat dari sisi kacamata syariat ada dua. Satu, nuduh makhluki berarti taholli. Yang kedua, tahali, proses pembersihan keakuan hamba atau makhluki. Artinya itulah ada ta'aluk terhadap Allah. Ya bener, iku mang Muhammad cuma tiga lantaran dening Gusti. Itu proses tahali Pak. Tapi kalau yang kacamata hakikat duduk di tajalli, wis gak ada orang lain. Wa malahum min nasirin, wa malahum min nasirin. Wamalan ora ono ikulahum kedue mereka apa sing ora ono minasiri pertolongan. Karena apa? Karena pertolongan itu datangnya hanya dari Allah. Sampai dalam ayat lain Allah katakan selain Allah itu tidak bisa mendatangkan bahaya, juga tidak bisa mendatangkan satu manfaat selain Allah. Dan Allah, ya selain Allah, Allah sing duduk Allah nama loh Pak ya, duduk Allah nama, bukan Allah sifat, bukan Allah tulisan, bukan Allah sebutan, bukan Allah yang diam. Sejatine Allah ini ku wong joben ngarani yo kuwi kir urip. Kuwi nek wis ketemu ekuntul miber berarti kuwi wis lah kan nggih. Lah ya kuwi. Ayo fine. Ajaran biar simple tapi disesatno. Bapak Ibu hadirin, jadi temuriku ningali kacamata mana kami memandang. Syariat ada dua, takholi dan tahali. Kacamata hakikat ditajali. Kalau sudah ditajali mutlak Allahnya. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus, menika hakikinipun ibadah sampun ngatawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali saya suruh hanya menyembah. Ibadah iku ya apa Pak? Dari kalimat abdun.
kawula. Buruh pelayan mana? Babu mana? Ngabdi ya wis. Bahasa ngabdi iku statusnya harus sam'an wa ta'atan, harus manut. Di mana ada abdi pasti ada bendoro, jeragan, bos. Memang kayaknya pekerjaannya si kawula, tapi aslinya pekerjaannya bos. Dengan bukti bos gak menyuruh terjadi, gak terjadi. Ibadah menurut pandangan syariat itu adalah hal-hal yang bersifatkan ketaatan. Ibadah, sholat ibadah, nyambut gawe diniati ibadah, ibadah lah ngeten nggih. Ibadah. Tapi bagaimana ibadah miturut pandangan hakikat abdun ngabdi? Itulah Pak, madepi ruh nang Allah. Titik. Makrifate ati sampai datang Allah, itulah ibadah. Urusan status fisik di posisi apa terserah. Secara hakikat disebut ibadah manakala ruh ini bertemu Allah. Udah di sini. Apakah status jasad sampai sholat terus ruh bertemu Allah ibadah? Dengan makan, minum dan lain sebagainya, ruh sampai ikimang bertemu Allah ibadah. Wis. Secara hakikat manakala tidak bertemu Allah itu tidak disebut ibadah sekalipun hakikat aku ngomong, sekalipun jasadmu itu ditengarai melakukan ibadah. Mohon maaf, sunnah Rasul ibadah nulung anak yatim. Nggih. Oleh nulung sebabe ono rondone. Ditulung. Sunnah Rasul rabi maneh. Engko dhisik. Sing akeh iku sunah nafsu. Sunah nafsu. Wis. Nyuwun sewu Bapak, itu tidak akan ditulis Allah sebagai nilai ibadah di mata Allah secara hakikat manakala si abdun iki belum mencapai ma'rifat datang Allah. Jelas? Nek ngene akhirnya digerabak, ya Allah, tiba aku mulai bayan saiki kau nilai ini. Wis, nanti ketemu makalah Ibnu Athaillah ngene, Pak. Ojo dikira cilik, ojo dikira tuwiti. Orang yang sholat, orang yang melakukan perbuatan ibadah, nanging diparengi makrifat nang Allah. Amal sekedhi, tapi dibaringi makrifat ati pada Allah, iku jangan kau anggap titik. Iki luwih gede daripada gedene ibadahmu yang tidak bisa, yang tidak kau sarengi makrifat pada sama ini. Salat sak rakaat bijuhdin iku luwih apik katimbang salat 70 tahun bila juhdin tanpa bersyuhud.
iki dilaksanakno, diemperno, diibaratkan Anda punya satu biji kacang kau tandur satu aja, ini luwih bagus ketimbang kau menanam kulitnya 1 hektar. Mana yang cukul, Pak? Mana yang membuahkan hasil? Yang biji. 1 biji pasti akan beranak pinak. Tapi begitu 1 hektar kulitnya saja, bosok, ngerti bosok? Di situ. Jadi disuruh untuk mencari cukule kacang meneh, jangan harap itu laksana. Tapi yo jangan kok simpul nong ini, wis gak apa-apa didik daripada tonggoku iku sapa iki kan. Yo aja ngono iku berarti awakmu sik ngarani wong liya luwe elek kuliah. Lah ngoten nggih. Lah kita tidak terasa terjebak di dalam halusnya nafsu dalam diri kita. Atas kesimpulan ini, ibadah itu adalah pertemuan ruh pada Allah. Hakikatnya. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nyuwun pirsa yang dimaksud tajalli menika pripun, Gus? Yang bertajalli niku makhluknya nopo hidupnya Allah? Itu sendiri, Gus. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bahasa tajalli maknanya adalah di dalam hati Anda menetapkan keakuan Allah yang berperan. Berarti kira si dua atau Pak ya? Anda berarti manusia. Setelah proses tahalli. Tahalli itu membersihkan rasa keakuan hamba yang berperan. Kalau tajalli menetapkan keakuan Allah yang berperan dari sisi ngelmu. Berarti seakan-akan ada 2. Ada yang membersihkan, ada yang dibersihkan, ada yang menetapkan, ada yang ditetapkan. Iki ngelmu sing kanggo ngiring supaya lakune bener. Lah, laku sing bener tajalli iku sing netepke ya sapa, sing den tetepke ya sapa. Dijawab di dalam hikam iki, tatkala dikatakan ruh itu sudah duduk di ahad, sudah makrifat Allah, la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Tidak ada sebutan yang menetapkan dan yang ditetapkan. Itulah yang kusebut tak jabcor bahasa mudah, sing netepke Allah, sing den tetepke ya di Allah. Akhirnya muncullah surat Al-Anbiya ayat 25. Muhammad, ajarna Muhammad tentang zikir la ilaha illa ana. Iki wis entek Pak iki. Cara tingkatan tauhid wis entek. Al-Anbiya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu kecuali mau membawa wahyu ini. Artinya wajib Muhammad iku
menjelaskan tentang tauhid paling tinggi. Ana. Itulah yang kumaksud tajalli. Dalam hati jenengan iku muncul aku Allah. Dan inilah yang pernah diajarkan oleh Al-Halat atau Syekh Siti Jenar. Kok umpama zaman biyen iku wis ana hukum kula dadi napa? Lawyernya mau saya membela Syekh Siti Jenar. Terus terang mawon. Nggih. Jatuh ngene duduk makhluk Siti Jenar iku yang berkata Siti Jenar gak ono kok. Hidup itu yang berkata. Cuman berhubung banyak manusia pada waktu itu melihat makhluknya, akhirnya menuduh Siti sama Al-Halat. Ana Al-Haq lafi jubati ilallah. Saya adalah Allah. Tidak ada di dalam sarungku kecuali Allah. Lah, banyak manusia itu tauhidnya mentoko dihua mesti menuduh makhluknya karena melihat makhluk. Berimane sing ngucap iku mang makhluk. Al-Halat itu makhluk. Makanya langsung dikafirno itu, Pak. Dihalalno darahnya. Coba kalau melihat hidupnya, padahal bukan Al-Halat itu yang berucap, bukan. Tapi di dalam diri Al-Halat siapa? Ini loh sudah ditegaskan di dalam surat apa kuwi lali aku. Ayat 3 itu sering tak katakan. Al-Hadid ya, kalau nggak salah Al-Hadid ayat 3. Wal awwal wal akhiru wadzahiru tidak jelas sih sudah, karena tauhid kita itu belum sampai. Disinilah akhirnya nentak. Jadi surah Al-Anbiya ayat 25 iki Pak tidak jauh berbeda dengan apa yang diterangkan oleh Al-Halat. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Iki lho Rasulullah genahno tentang aku iku sapa? Inilah yang kami maksud tajalli tadi yang ditanyakan. Barang siapa yang dalam hatinya sudah muncul aku Allah, berarti dia sudah di puncak tauhid. Itulah alam musyahadah, itulah alam keahatan Allah. Pikir dipeseni kena-kena ikut ojo boyo. Biarkan itu kumandang dalam hatimu. Tak bantah. Allah itu gak jerut kok njobo adzahiru wal batine. Akhirnya tak omong iki. Bisa cetha. Urusan sing kontradiksi monggo. Sakerso jenengan yo kata salah nek kontradiksi. Karena ketahuilah Pak, tauhid kita kadang beda-beda, artinya tingkatannya enggak sah. Pertama memang la ilaha illallah, mengenalkan nama. Kedua la ilaha illahuwa, mengenalkan sifat. La ilaha illa anta, mengenalkan zat. La ilaha illa ana, sudah tidak ada. Janganlah kau sembah nama dan zatku, tapi sembahlah anak aku. Fa'budun. Iki kok gak ono mburi ayat tulisan fa'budun, kula mboten ngomong Pak. Nggih. Ditutup ayat iku di akhir ayat 25 ada tulisan fa'budun. Iki kata perintah. Oleh sebab itu Muhammad sembahlah, suruh nyembah nang aku. Ngono Pengertiannya apa?
sampailah Pak tauhidmu itu sampai ke ana. Artinya bergelora di dalam hati jenengan ana Allah. Ngoten lho karepe. Wis tak lontong ning jaba ngene iki. Iki wis ngliwati 2014. Buka-bukaan toh Pak niki Pak. Pun buka-bukaan. Coba kalau di akhir ayat iki nggak ada fa'budun, mungkin saya tidak mengatakan fa'budun, maka suruh nyembah mereka ikut. Beban emban yang diemban Rasulullah berat Pak ini Pak, berat manakala disampaikan pada saat itu. Sehingga mengapa Rasulullah itu pertama dakwahnya kan sembunyi-sembunyi, bisik-bisik, door to door, dari pintu ke pintu. Pas syariat gak wani buka cara umum buat boso saya suwe, lama-kelamaan ini kok masuk diterima, akhirnya terang-terang. Nah, ajaran Rasulullah ini diputus setelah khalifah, sebelum khalifah Sayyidina Ali. Artinya pas khalifah Sayyidina Ali dipenggal sudah. Beliau tetap amanah berat ya apa disampaikan, tapi penuh resiko. Apa? Penggal beliau. Sampai beliau pernah mengeluarkan satu makalah, aku punya ilmu 2 karung. Apabila yang 1 karung ini kami sampaikan di tengah masyarakat, dipenggal saya. Itulah ilmu hakikat yang sudah puncak tauhid la ilaha illa ana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, aman-aman saja Pak, saja. Tapi kalau sudah menginjak la ilaha illa anta, kaget wis, apalagi ke ana, wis pedang teko saret terjadi. Diulangi al-halal, diulangi sesiti, diulangi klason. Saya mulai tahun 2000 Pak ya. Tahun 2000 klason niki sudah menyampaikan, tapi bisik. Udah. Habis haji 2005 kalau nggak salah, 2006 belum kami sampaikan terang-terangan, 2007 baru terang-terangan. Apa yang terjadi? Sampai sekarang saya ingat kalimat yang miturut layaknya manusia itu sakit hati, tapi kalau cili ani cetelane kita kut gede muto bisa ruha itu keluar tidak dari mulut seorang ekonomi menengah ke bawah. Kalau kehormatan menengah ke bawah, enggak, menengah ke atas, ahli kitab. Ya tak rungok nih tok wae, nggone aku lawai lah, apa bedone? Kalau bedane ya udah. Bahkan tidak cukup dari arah itu, di majelis ini gitu pernah kontras yuk, pernah bahkan dengan mursyid toriko, salah si toriko baik. Bahkan nggih mohon maaf, mungkin baru kali ini aku cerita, kalau saya dulu itu, saya asli Mojokerto, desa Sumbertebu, kampungi dusun Gelonggongan, kelahiran meriku. Saya kembali dari dari pondok ke pondok, pulang-pulang mau diusir saya dari tempat kelahiranku. Nah, tapi saya
sikap pasif, nyantai. Sudah pernah Pak, karena pada saat itu tadi, kalau sudah saya katakan la ilaha illa anta, apalagi ana, jenggirat Pak, wis. Ternyata zaman beliau itu dibunuh, dipenggal itu secara syar'i. Nah sekarang apa karakter dibunuh? Karakter. Bahkan membunuhnya karakter, berani mengatakan dalika dhalalatun. Ajaran itu sesat. Nyantai-nyantai mawon. Kalau kita takut anggone jamaah, piye kuwi ajaran sing tak sampaikan dianggap sesat, piye awakmu? Kuwi nek katut ya monggo, gak katut ya monggo. Ning atimu ya apa? Mengatakan hadza al-haq apa hadza zulmah? Apakah ini sesat? Apakah ini benar? Ning atimu berkata bagaimana? Niki menurut atiku loh. Ya nek ayo. Iki ilmu sing tak sampaikan iki teori ajaran. Tidak cukup kita itu berilmu, tapi kita harus beramal. Sebab ilmu itu akan membuahkan iman. Apa amanu? Kita nggak cukup amanu, harus wa amilus sholihah. Harus kita praktek, kita buktikan iman itu artinya iman itu harus ihsan, syaratnya kudu wa amilus sholihah. Buktekno. Nek ajaran ini benar menurut hatimu, buktikan. Lewat mana? Itu uzlah tadi. Betul enggak? Akan menjadikan hati jenjem, ayem, gak gampang muring, gak gampang susah. Sebab ajaran dinul haq itu mengkondisikan ruh itu boten gampang muring, boten gampang gak nrimo, bahkan ngajar non nrimo ing pandu. Tapi kudu sampai seimbangkan, karena sampai di kumpul bojo, kumpul engko ndang bareng ngaji ngene mulih ngarakno gegeran iku perkara donya ditinggal kabeh. Waduh, padahal jenengan tak kongkon dadi ikan di lautan, gembul ning ra campur. Yes, di situ. Ada lagi? Aku mang pertanyaannya mang lali aku. Tajali nggih. Nggih, ada lagi? Monggo. Cukup niki sampun jam dijaluk panitia untuk tidak terlalu malam karena seakan ibu-ibu benjing yo masak kate subuh nyiapno kakungi kerja ngaten nggih. Bapak Ibu hadirin napa ingkang sampun den paringke Allah estu mancep ning dodo dadi ilmu ingkang manfaat lan dadi ajarane anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.